Halo, berjumpa lagi dengan saya Tina Kewihartati. Saya masih membahas Advanced Counting Beans untuk bab 16 partnership, di mana video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu partnership part 1. Di bahasan partnership itu terdapat 5 bahasan pokok, yaitu memahami karakteristik partnership, terus tentang pencatatan investasi awal, pembagian keuntungan dan kerugian, kemudian bila ada perubahan dalam partnership, baik itu berupa partnership baru ataupun ada partner yang baru ataupun ada partner yang berhenti. Nah, di video saya yang pertama part 1 itu sudah membahas tentang karakteristik partnership. Yang perlu diingat adalah ini adalah mutual agent dan unlimited liability. Kemudian investasi awal sudah dibahas juga sebagai topik yang kedua di video pertama, di mana di situ ada dikenalkan metode bonus dan metode goodwill. Kemudian ada pembagian keuntungan dan kerugian, di mana dibagi dua part. Part pertama jika pembagiannya itu hanya pembagian laba aja, sedangkan part 2 ada skema gaji, skema bonus yang terdiri dari 3 kondisi, skema modal sebagai penentuan pembagian laba dengan ada 3 juga, modal awal, modal akhir, dan modal rata-rata, kemudian skema bunga dan skema gabungan. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke topik yang keempat, yaitu perubahan kepemilikan persekutuan. Perubahan kepemilikan persekutuan ini bisa terjadi jika ada partner baru yang masuk. Jadi semula mungkin 2 menjadi 3, atau partner lama keluar, yaitu 3 jadi 2. Untuk partner lama keluar atau disebut disolusi itu akan dibahas di topik yang kelima. Sekarang saya membahas partner masuk ya. Nah, perubahan persekutuan yang dimaksud baik sebagai partner baru yang masuk maupun partner yang lama yang keluar ini, perusahaan tetap berjalan seperti normal biasanya. Jadi yang terjadi hanya perubahan kepemilikan. Dan ada juga kasus yang pengalihan ke pihak ketiga. Oke, kita lihat dulu untuk kasus yang pengalihan ke pihak ketiga. Jadi itu kayak dipindahkan aja, bukan sebagai partner dan tidak memiliki share dalam manajemen. Tapi nanti dia mungkin ada kepentingan waktu likuidasi. Nah ini maka modal partner lama yang keluar itu diganti oleh assignee capital sebesar yang dijanjikan. Oke, nah sekarang saya akan membahas jika ada sekutu baru. Sama, nanti akan dikenal metode goodwill dan bonus. Metode goodwill jika ada penilaian kembali di mana ada nilai tambah sebagai goodwill. Tapi ada juga tidak terjadi penilaian kembali, cuman ada perbedaan tentang investasi dengan kepemilikan, maka terjadi juga pendekatan bonus. Nah, kita akan bahas lebih dalam lagi. Nah, ini menerima partner baru. Penerima partner baru bisa aja dari kondisi yang pertama, yaitu partner yang sekarang memberikan sebagian kepemilikannya kepada partner baru. Atau kondisi yang kedua, partner baru membeli kepemilikan dari partner yang ada. Jadi dia membeli pada partner yang lama, di mana dia menyerahkan uang ke partner yang lama dan mendapat modal. Jadi perusahaan itu memberikan ada perubahan kepemilikan modal, tapi cashnya tidak masuk ke perusahaan karena cashnya itu diberikan pada partner yang dibeli modalnya, yaitu kan membeli dari kepemilikan partner yang ada. Nah ini juga akan dikenal metode goodwill dan metode bonus. Kondisi yang ketiga adalah partner baru berinvestasi langsung ke dalam partnership. Nah kalau ini perusahaan yang terima duitnya, uangnya, karena partner ini menyerahkan uangnya ke perusahaan, terus dia dapat modal. Beda dengan kondisi yang kedua, partner baru itu membeli dari partner yang ada. Jadi uangnya diserahkan ke partner yang ada, bukan ke perusahaan, tapi sebagai imbalannya
dia dapat modalnya si partner ini, sehingga dia bisa masuk ke dalam perusahaan. Ini akan mempengaruhi dalam jurnal, nanti kita akan bahas. Nah, ini kita akan bahas kondisi pembelian dari kepemilikan sekutu lama, yaitu kondisi yang kedua. Kondisi yang pertama itu perpindahan modal aja. Jadi ya pemilik lama di debit, pemilik baru modalnya di kredit. Nah, sekarang ini jika membeli dari sekutu yang lama, maka ada perubahan komposisi kepemilikan dalam sekutu. Nah, modalnya itu nanti dilihat, modalnya itu sama atau tidak. Kalau modalnya sama, hanya komposisi berubah, maka tidak dikenal bonus ataupun goodwill. Tapi kalau ada perubahan antara modalnya dan itu mempengaruhi komposisi kepemilikan, akan mempengaruhi metode goodwill dan bonus. Di mana metode goodwill ada kenaikan modal keseluruhan. Ingat, ada kenaikan modal keseluruhan, maka kita harus menghitung kenaikan modal itu untuk menentukan berapa goodwillnya. Hampir sama dengan waktu investasi awal ya, topik kita yang kedua. Kalau metode bonus, maka modalnya itu tetap, tapi ada penyesuaian dalam komposisi modal. Nah, ini ada contoh di mana tidak perlu melakukan revaluasi, yaitu nilai modal yang dialihkan sama dengan kepemilikan yang didapat. Oke, kita lihat di sini ada persekutuan yang dimiliki oleh Alf dan Bal, di mana Alf dan Bal ini masing-masing mempunyai modal 50 dan membagi laba ruginya sama. Kemudian datang sekutu baru yaitu Kops, dia membeli setengah dari kepemilikan Alf. Jadi Alf yang 50 ini dibeli separuh, yaitu 25, dan dibayar 25 ke Alf, dan Alf memberikannya 25. Sehingga sekarang sekutunya ada 3, Alf, Bal, dan Kop. Nah, di sini dijanjikan Kop akan menerima 25%, kan semula si Alf ini kan 50% pembagian labanya, si Bal 50%, di mana ini 50-50. Tapi karena dibeli 25, dibeli setengahnya, si Alf memberikan kepemilikan pembagian modalnya 25 ke Kop. Jadi si Alf dan Kop ini 25 kepemilikan modal dan pembagian laba, si Bal tetap 50. Maka tidak terjadi perubahan apa-apa, cuman perubahan komposisi modal ya. Dimana di sini Alf itu memberikan 25 untuk mendapatkan 25, jadi sama aja, maka tidak terjadi revaluasi. Maka kita bisa lihat di sini semula Alf itu 50, Bal 50, dimana pembagian labanya 50%, 50%. Kemudian karena dia persekutuan lama, kemudian ada persekutuan baru di mana Alf ini dibeli Kop 25, Bal tetap 50 dan komposisinya tetap, maka tidak perlu terjadi revaluasi. Tapi ada perubahan komposisi, yaitu sekarang Kops masuk, maka Kops capital pada kredit, di mana dia mengambil Alf capital 25, maka Alf capital ada di debit. Di sini tidak ada aliran kas, walaupun di sini ada kata-kata Kop ini menyerahkan $25.000 ya. Tapi $25.000 tuh cashnya masuk ke Alf. Alf memberikan capital sebagai gantinya, makanya capitalnya Alf berkurang di debit, masuk Kop di kredit. Nah, ini juga contoh yang tidak perlu melakukan revaluasi. Oke, kita lihat Alf dan Bal, dua sekutu di mana modalnya itu beda ya, 150, 140. Tapi pembagian labanya sama, 50%, 50%. Nah, Kops membeli punyanya Alf 25 dengan nilai 25 juga dan mendapat 25%. Jadi dia mengeluarkan equal ya. Dia dapat 25% sesuai dengan pembagiannya gitu. Tapi Bal tetap punya 50, maka tidak perlu melakukan revaluasi.
Ini kita lihat ALF 50, BAL 40, 90 ya, tapi pembagian labanya 50-50. Nah, di sini si ini ALF dibeli oleh KOP 25 dan dibayar 25 gitu ya, dan mendapatkan komposisi 25 gitu. Jadi kan sama aja, tidak perlu revaluasi, sama jurnalnya. ALF capital di debit, KOP capital di kredit. Oke, sekarang kita ke contoh yang jika ada revaluasi gimana gitu ya. Contoh yang kedua. Nah, di sini ALF dan BAL, saya singkat gitu aja ya, memiliki capital awal 50 dan 40 dengan pembagian laba 50%, 50%. Terus KOP masuk, dia beli punyanya ALF dan BAL masing-masing dibeli 25. Jadi ALF itu 50 dibeli 25, bayar 25, si BAL itu 20 tapi dibayar 25. Nah, ini ada perbedaan, dan KOPS perjanjiannya dia akan mendapat kepemilikan 50%. Tapi di sini perlu ada revaluasi, yaitu sebesar, nah ini kita lihat revaluasinya mau metode goodwill atau bonus. Kalau metode goodwill maka kita harus nyari kenaikan nilainya. Nah, ini kenaikan nilainya akan dihitung sebagai berikut seperti ini ya. Nah, ini maka dia itu akan memperoleh 50% dengan mengeluarkan 50. Tapi kan modelnya 90, tapi dia itu maunya 50. Maka ada timbul goodwill, yaitu 50 dibagi 50%, 100. Dan modal pertamanya 90, maka terjadi kenaikan 10. Nah, 10 ini adalah keuntungan untuk ALF dan Bailey, karena yang dibelikan ALF dan BAL. Nah, keuntungan dibagi berapa? Sama dengan persentase kepemilikan lama, 50-50, 5-5 gitu ya. Oke, maka ini yang terjadi. ALF 50, B 40, karena ada kenaikan tadi goodwill yang diakui, karena dia itu maunya 50% dengan tetap sebesar yang dia setor. Jadi dia itu maunya diakui 50 dengan kepemilikan 50%, itu maka 100 gitu ya. 100 dikalikan 50 kan dapat 50, makanya ini alasan dibaginya. Nah, kenaikannya 10 itu dibagi ALF dan BAL 55, maka setelah revaluasi modal ALF menjadi 55, modal BAL menjadi 45. Tapi ini masing-masing dibeli KOP 50, dimana ini dapat 25, ALF dan BAL dapat 25. Maka 55 ini akan berkurang 25 jadi 30, 45 berkurang 25 akan jadi 20, dan KOP mendapat 50. Maka ini 100, maka sekarang komposisi share ya adalah 30%, 20%, 50%. Oke. Nah, ini Anda bisa lihat di halaman 542. Di video saya, PPT yang saya pakai selalu menunjukkan halaman di BIMS tentang materi yang saya bahas. Jadi 542 ini adalah halamannya. Nah, oke, kita kembali. Maka goodwill ini harus dicatat. Goodwill ini diperoleh oleh AL dan BAL masing-masing 5. Goodwill 10, 55. Sedangkan KOP masuk, dia bayar 50 dan mengurangi modal ALF dan BAL 25. Oke, dan ini kondisi sekarang. Tapi jika diminta alternatif lain ya, sekutu lama itu 25%, bukan terjadi seperti ini. Kalau ini kan 30-20, tapi enggak, ini mintanya 25-25, maka yang terjadi ini akan disebut di soal juga. Maka yang terjadi sama awalnya 50-40, total 90, kemudian terjadi goodwill, maka ALF yang tadinya 50 tambah 5 jadi 55 setelah revaluasi, BAL 40 tambah 5 jadi 45 setelah revaluasi, maka total akan 100, dimana 100 ini nanti masuk KOP 50. Nah, ini ya, saya langsung loncat ini enggak, ini beda dengan yang di atas. Kalau yang di atas itu kita hitungnya dari kiri ke kanan ya. Nah, kalau ini dari sini 100 ke sini dulu 100, dimana
COP itu 50 dan diinginkan 25%, maka ini 50-nya dibagi rata 25. Akibatnya supaya ini 25, maka modal AL yang setelah revaluasi 55 itu akan ditransfer ke COP 30 dan Bailey akan ditransfer 20, maka akan menjadi 25 tadi, di mana kepemilikan dan laba itu sama, kepemilikan modal dan pembagian laba persekutuan itu sama. Maka jurnalnya beda di yang kuning ini ya. Kalau goodwillnya sama 10, 55 sesuai dengan pembagiannya yang equal tadi. Kemudian AL capitalnya bukan 25 tapi dia dikurangi 30 karena dia setelah pembentukan itu modalnya di 25. BAL dikurangi 20 karena ya ini tadi setelah pembentukan dia 25, maka harus dikurangi 20 dan ini menjadi COP capital di sebelah kredit. Nah, itu metode goodwill, di mana ingat metode goodwill tuh nanti akan ada kenaikan aset yang ceritanya tadi, karena si COP ini kan dia masuk menjadi dia nyetor 50 dan ingin diakui 50, maka totalnya ya harus 50 dibagi 50% ya. Nah itu. Oke. Kemudian jika pendekatan bonus, maka tidak perlu dilakukan revaluasi dan tidak muncul goodwill sebesar 10. Karena tidak dilakukan revaluasi, tok bonus tetap totalnya sama dengan modal lama. Jadi tetap 90. Tapi si COPS ini kan bayar 50. Tapi dia tetap dapat 50% dari 90. Karena modalnya tetap sama. Dia akan mengambil sebagian dari modalnya sekutu lama. Dia bayarnya sih memang 50, tapi diakui 90%, $90 kali 50 yaitu 45. Nah, di sini ada keuntungan yang dinikmati oleh partner lama, gitu ya. Karena apa? Dia dapatnya di modal itu 45 tapi bayarnya 50. Jadi yang untung siapa? Sekutu lama. Dengan hitungan jadi AL 50 by 40 itu totalnya 90. Tidak ada revaluasi karena metode bonus. Setelah revaluasi ya tetap 50 40 90. Nah, 90 ini akan menjadi 50% miliknya COP 45 ya. Nah, 45 ini nanti dibagi rata karena kan ini equal tadi, equal share. Jadi 45 dibagi 2. 22,5 22,5. 50 dikurangi 2,5 maka modalnya si ALF sekarang 27,5. Si BAL dikurangi 22,5 17,5. Maka ini komposisi modal yang terbaru. Nah, itu. Jurnalnya selalu lihat di sini ya. Jadi COP 45 ALF 22,5 PL 22,5. Jadi untuk modal selalu lihat di sini. Capital transfer. Ini juga capital transfer. Oke. Nah, itu adalah partner masuk dengan membeli partner lama, sekutu modalnya partner lama. Sekarang jika investasi, jadi bukan beli partner lama tapi benar-benar menambah uang dalam perusahaan. Sama sih, jika terjadi pengakuan kepemilikannya dengan nilai investasi yang dilakukan itu berbeda, maka akan timbul goodwill dan atau bonus, gitu ya. Nah, partner karena membawa investasi, jadi dia tidak membayar ke partner lainnya, tapi dia membayarnya ke dalam perusahaan. Dan dia mendapat modal dengan mengkreditkan modal si partner yang baru. Oke. Jadi gini, jika investasi yang dilakukan oleh sekutu baru dengan kepemilikan yang dia terima itu sama, maka tidak ada bonus maupun goodwill. Misalnya
dia masukkan 50 dan dapat 50. Dia masukkan 50 duitnya dan dapat diakui modal 50. Tapi jika investasi sekutu baru itu lebih besar daripada kepemilikan yang dia diperoleh nanti itu, maka timbul bonus dan goodwill ke sekutu lama. Maksudnya gimana? Jika dia bayar 50 tapi diakui 45 tadi, maka ada bonus ke sekutu lama kayak tadi ceritanya ya. Sebaliknya, jika dia membayar 50 tapi minta 52, nah maka ada bonus dan goodwill ke sekutu baru gitu. Oke. Maka di sini harus hati-hati. Kita harus benar-benar jangan terkecoh. Ini sama dengan lebih besar atau lebih kecil. Ingat, kalau sama dengan tidak terjadi bonus. Kalau investasinya itu lebih besar pada yang diperoleh sekutu baru, maka untungnya ke sekutu lama. Tapi sebaliknya, kalau sekutu baru ini investasinya lebih kecil pada yang diperoleh di dalam sekutu ini, maka bonusnya justru ke sekutu baru. Dan kalau bonus itu tidak terjadi revaluasi, kalau goodwill terjadi revaluasi yaitu kenaikan aset, maka kita harus menghitung nilai kenaikannya. Oke, kita sekarang ke bahasan soalnya. Sama ini. Jadi implikasinya bisa tadi yang lebih besar atau lebih kecil. Oke, saya sekarang ke soal. Di buku buku BIMS ada di halaman 544. Jadi ini memang saya mereview bukunya. Semua ada di buku. Saya hanya mengcover ulang istilahnya ya. Nah, ini jika no goodwill. Kasus no goodwill. Ada partnership yang terdiri dari Andrew yaitu Dri singkatannya dan Boyles Boy. Mereka memiliki modal $40 dan pembagian yang sama untuk pembagian modalnya. Kemudian Kriner atau saya panggilnya Kri aja ya, bukan Krai, akan menyetor 40 dan nanti pembagiannya sama. Nah, ini berarti tidak terjadi apa-apa karena investasinya sama dengan yang diperoleh. Kan ini 40 dan pembagiannya sama. Ya berarti ya sama aja, tidak terjadi lebih besar atau lebih kecil. Ini sama dengan, maka tidak ada bonus dan goodwill. Langsung di jurnal. Cash pada Kri Capital 40. Nah, ini cash ya, tidak mengurangi modal sekutu lama karena dia investasi ke perusahaan, bukan membeli modal sekutu lama. Oke. Gimana kalau misalnya terjadi bonus atau goodwill? Kita bahas yang goodwill dulu ya. Nah, ini dengan cerita yang hampir sama. Drew dan Boy itu mempunyai modal 40-40 dengan share pembagian laba yang sama. Nah, kemudian Kri masuk dengan menaruh investment 50, tapi diakui sama. Ini kelihatan sudah, pasti Kri rugi dong. Dia loh 50 tapi haknya sama dengan orang yang 40. Ini sudah terjadi, kelihatan kalau investasinya pasti lebih besar. Maka timbul bonus atau goodwill. Yang kita bahas adalah goodwill. Maka kita harus cari nilai goodwillnya. Oke, kita lihat. Kri ini bersedia membayar 50, tapi dia mendapat sepertiga dari kepemilikan. Oke, kepemilikan barunya berapa sekarang? 80 tambah 50, ya kan? Kalau Kri masuk maka harus dihitung dalam kondisi baru, yaitu 40 punyanya Dri, punya Boy 40 ditambah Kri yang masuk 50, maka 130. Dari 130 ini dia dapat sepertiga. Maka nilainya itu sepertiga dari 130 adalah 43,33, tapi Kri ini bayar 50, lebih gede, alias dia rugi, yang untung sekutu lama. Maka goodwill diambil oleh sekutu lama. Sebesar berapa? Kita cari, bukan selisihnya ini ya. Ini hanya menentukan timbul goodwill bonus atau tidak untuk lebih besar lebih kecil. Tapi kita harus nyari nilai goodwillnya. Nilai goodwillnya karena ini ke sekutu lama, maka kita hitung dari sekutu baru. Yaitu sekutu baru kan bayar 50, tapi dia dapat sepertiga aja komposisinya.
sepertiga dari 100%, yaitu 33,33. Jadi 50 dibagi 33,33. Jadi ingat, karena ini ke partner yang lama, maka kita hitung dari komposisi partner yang baru, di mana partner yang baru 50, tapi dia dapat sepertiga dari 100%, yaitu 33,33. Maka dibagi ketemu 150. Padahal total modal yang ada setelah KRI masuk ini kan 130, tapi diakui 150, maka timbul goodwill bagi partner lama yaitu 20. Tapi ingat, partner lama ini ada dua ya, Tri dan Boys, dimana pada awalnya dia membagi labanya sama, maka goodwillnya juga dibagi sama. 20 ini nanti dibagi Tri 10, Boys 10. Oke, kita lihat Drew atau Dri tadi punya 40, Boy punya 40, maka 80. Terus direvaluasi, timbul goodwill tadi 20 dibagi 10, maka sekarang 40 ini jadi 50 setelah revaluasi. Si KRI masuk 50, maka total labanya total modalnya sekarang bukan 100 tapi 150, di mana dibagi 1/3 share-nya. Cocok. Maka jurnalnya goodwill akan di jurnal 10 ke 10 ke Boy 10. Kemudian untuk setoran KRI bukan ngurangi modal ya, tapi cash pada KRI capital 50-50. Nah itu. Ini kalau metode goodwill. Kalau metode bonus maka tidak diakui kenaikan. Maka kita hitungnya yaitu dimana sama ya, soalnya ini 40 tapi ini nyetor 50 diakui sama dengan 40 ini. Sudah kelihatan kalau ada kelebihan investasi, tapi diakui sebagai bonus, maka dia kan ini ya kelihatan ya, penentuan bonus to old partner atau new partner dihitung dari sini, dimana KRI ini kan nyetor 50 tapi dia mendapat sepertiga dari 130, 43,33, maka terjadi lebih besar, timbul bonus atau goodwill. Tapi kali ini kita hitung bonus, dimana bonus tuh nilainya tetap diakui 130, bukan 150 seperti goodwill, tetap 130. Maka capitalnya kan 130 dibagi 3, lain dengan tadi ya, 130 dibagi 3, maka 43,33. Jadi KRI ini bayar 50 tapi dapatnya 43,33, maka timbul bonus 6,666, dimana bonus ini dibagi 2 karena partnernya yang lama ada 2, Dri dan Boy, dengan jumlah yang sama. Oke, kita lihat. Jadi semula Dri dan Boy itu 40, 80. Kemudian dapat investasi baru dari KRI 50, maka ini jadi 130, tapi 130 ini dibagi 3, maka yang ini walaupun nyetor 50 diakuinya 43, selisihnya dibagi rata ke Dri dan Boy, maka yang 40 tadinya sebelum terjadi investasi, dia sekarang ditambahin bonus menjadi 43 sama dengan KRI yang baru masuk. Maka jurnalnya adalah cash, tapi KRI-nya diakui 50, diakui 43, di mana selisihnya itu dikasihkan ke Dri capital 33, Boy capital juga sama 3,33 ini. Kita total 50. Oke, itu adalah goodwill dan bonus ke partner yang lama. Gimana kalau ceritanya ke partner yang baru? Artinya si KRI ini investasinya lebih kecil ya. Oke, kita lihat. Dengan cerita yang sama, Drew dan Boy masing-masing 40, mempunyai share equal yang sama. Kemudian KRI ini nyetor 50, tapi dia bunganya bukan minta equal, dia minta bunganya 40%. Nah, kita lihatnya lebih gede atau lebih kecil, kita hitung aja. Gitu ya. Jadi kan sekarang modal barunya 40 tambah 40 tambah 50, 130. Sedangkan KRI ini minta diakui 40%. Jadi itu 130 kali 40% 52. Tapi dia cuma bayar 50. Nah, ini timbul
bonus dan goodwill ke sekutu yang baru, karena dia investasinya lebih kecil daripada hak yang dia akan peroleh, yaitu 52. Jadi di sini terjadi bonus atau goodwill ke sekutu baru. Sekarang kalau misalnya kita hitung goodwill, kita harus hitung kenaikannya. Nah, untuk hitung kenaikannya ini, karena ini ke new partner, maka kita pakai capital yang partner lama. Tadi beda ya. Tapi kalau ini tadi to old partner yang tadi, maka pakai hitungannya capitalnya pakai capital yang partner baru. Nah, ini karena to new partner, maka hitungannya pakai capital yang lama. Dimana capital yang lama di total Tri dan Boy itu ada 80 tambah 40. Terus kepemilikan lama jadi 60. Kan 40-nya dikasihkan ke Kri. 40-nya dikasihkan ke Kri. Ini. Jadi dia 60. Maka nilainya 80 dibagi 60 133,3. Padahal secara nilai total modal yang disetor itu kan 40 tambah 40 tambah 50 130. Maka timbul goodwill sebesar 3,3 dan ini diberikan pada Kri. Oke. Sekali lagi, jadi dari partner yang lama 80 dibagi 60 ketemu 133, padahal modalnya yang ada itu yang lama 80 dan tambahan dari Kri 50 130. Maka ini ada kenaikan 3,3, tapi kenaikan 3,3 ini akan dimiliki oleh Kri karena Kri mendapat goodwill. Jadi hati-hati ya, goodwillnya bukan 2 ya. Goodwillnya itu bukan 2 seperti di sini 52 dikurangi 50. Ini hanya untuk menentukan lebih besar atau lebih kecilnya. Sedangkan hitungan goodwillnya seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu dari 80 dibagi 60 dikurangi modal yang ada. Maka jurnalnya semula Tri dan Boy adalah 40-40, kemudian Kriner ini kan diakui dapat bonus. Dia kan bayarnya 50 tapi diakui 53. Bonusnya kan diberikan goodwillnya kan diberikan ke Kriner. Maka terjadi 53, ini tetap 40-40. Ini komposisinya. Gitu ya. Oke. Ini boleh dikalikan 133,333 dikalikan 40% akan jadi ini. Nah, untuk jurnalnya Kri diakui 53,33, dimana dia bayarnya cuma 50 tapi dia mendapatkan goodwill 3,333 ini. Oke, itu kalau goodwill. Gimana kalau bonus? Bonus ke partner yang baru ya sama dengan cerita yang sama, yaitu 40-40, kemudian dia investasi 50 tapi ingin diakui 40% dari total interest yang ada. Maka sama seperti tadi, dia itu untuk menentukan sama ya tadi, dia akan dapat 50 dari komposisi modal 130 yaitu 52. Maka dapat bonus. Maka ini ada bonus ke sekutu baru dari sekutu lama, yaitu langsung toh ini 52 dikurangi 50, tidak timbul nilai baru. Maka harus mengurangi modalnya sekutu lama karena harus diberikan ke sekutu baru. Diberikan 2. Maka Tri sama Boy harus merelakan 2 ini dibagi sama-sama jadi 1-1 untuk diberikan ke Kri. Maka jurnalnya kita hitung 40-40 80. Tapi karena dia harus menyumbang bonus ke Kri 1000 sehingga Kri dapat 52. Nah, maka modalnya Tri sekarang 39, Boy 39, si Kri 52 dengan total 130 tetap. Jadi tidak bertambah. Maka jurnalnya Kri 52, cashnya 50, tapi ini bukan goodwill, tapi akan mengurangi modal si Tri dan Boy karena diberikan ke Kri Capital sebagai bonus. Nah itu. Jadi intinya ketika ada perubahan sekutuan dilihat dia beli sekutu lama atau investasi.
Kalau beli sekutu lama itu akan berupa pengurangan modal atau pengalian modal komposisi. Kalau misalnya itu meninvestasikan uang langsung, maka debitnya cash. Kemudian sama-sama dua ini dilihat ada perbedaan enggak investasi dengan kepemilikan yang didapat, itu akan menentukan metode bonus atau goodwill gitu ya. Nah sekarang kita akan ke topik terakhir, yaitu topik 5, itu adalah disolusi atau pengunduran diri. Partner lama keluar, jadi semula 3 menjadi 2 gitu ya. Jadi dia keluar tapi bisnisnya tidak tutup, tetap jalan ya. Jadi dia tetap memberikan bagiannya tapi tidak mengganggu bisnisnya itu ya. Kalau sampai tutup, artinya partnership ini berakhir, itu namanya likuidasi, dan likuidasi partnership akan dibahas di chapter atau bab 17. Tapi ini disolusi, di mana tidak likuidasi ya. Jadi perusahaannya tetap eksis, cuman ada beda kepemilikan, yaitu ada yang keluar. Yang keluar ini macam-macam. Bisa aja karena meninggal atau memang mau keluar mengundurkan diri. Nah itu. Maka karena ini keluar, modal sekutunya akan di debit. Nah ini juga ada kondisi-kondisi, jika yang dibayarkan itu sama dengan capital yang ada, maka ya sudah. Tapi jika itu dibayar lebih dari atau kurang dari modal yang ada, maka akan timbul goodwill bonus atau lainnya. Oke, kita lihat aja langsung ke soalnya. Jika pembayaran lebih besar, itu ada 3 perlakuan. Jika pembayaran lebih besar, ada 3 perlakuan, yaitu bonus untuk sekutu yang mundurkan diri, karena dia kan terima duit lebih banyak. Dia modalnya 50, tapi dia karena keluar dapat uangnya 52, nah berarti lebih banyak. Nah itu dapat bonus untuk sekutu yang mundurkan diri, atau timbul goodwill ya, karena kelebihan pembayaran dicatat, atau ada penilaian ulang modal persekutuan berdasarkan kelebihan pembayaran. Jika pembayarannya lebih kecil, maka dicatat sebagai 2 pilihan ya, penurunan aset atau bonus untuk yang melanjutkan. Iya kan, karena dia kan modalnya sebenarnya 52 tapi cuma dibayar 50, berarti kan timbul bonus untuk sekutu yang melanjutkan gitu ya. Oke, sekarang kita lihat soalnya. Nah ini jika pembayaran lebih besar, oke, dari saldo modal yang ada. Nah ini ada 3 sekutu, N70, MIC 50, JUS 80. Dengan posisi profit and loss itu pembagian labanya 40, 20, 40. Jadi ada persentase pembagian laba, ada persentase modal. Tapi yang kita pakai tadi itu selalu sama ya, ini kebetulan beda. Nah JUS ini mau mengundurkan diri, sepakat. Ini kan modalnya JUS 80, seharusnya dia terima 80. Kalau terima 80 mah tidak ada masalah, tapi ternyata kesepakatan dia akan memperoleh 92. Jadi JUS mendapat pembayaran yang lebih besar, dia 80 tapi memperoleh 92. Maka ada 3 perlakuan ya, 3 perlakuan yang tadi, bonus, goodwill, atau penilaian ulang. Nah kita lihat sebagai bonus ya, otomatis bonusnya kelihatan 12 ya. Kan ini kan 80 dibayar 92 tapi tidak merubah, maka ada yang direlakan pasti. 12 ini ditanggung oleh N dan MIC ya, karena kan ada 12, maka ada yang harus dikasihkan ke sini sebesar total 12. Nah itu ditanggung sebesar pembagian labanya, maka itu kan 12. N akan menanggung 40/60, di mana 40/60 itu didapat dari, kan ini kan keluar, maka modalnya kan 40 dan 20 di total 60. Maka di sini adalah N 40/60 kali 12, 8.000. MIC
20 per 60 kali 12 4.000, total 12. Maka perusahaan akan mengeluarkan cash 92, dimana itu JUS akan hilang modalnya 80, total hilang, tapi kan yang dibayar 92. Nah itu ditanggung modalnya N berkurang 8.000, modalnya MIK berkurang 4.000 untuk nutupi 12 ini. Jadi mengurangi modal karena bonusnya diberikan pada sekutu yang mundurkan diri. Oke, kemudian jika timbul goodwill, artinya tidak mengurangi modal sekutu yang ada, ya sudah, cash keluar 92, JUS 80, timbul goodwill, gitu aja, karena ada kelebihan pembayaran. Nah, kalau penilaian ulang terhadap total persekutuan karena kelebihan bayar, jadi dinaikkan. Jadi modalnya dinaikkan semua, rubah komposisi. Karena si JUS itu kan 80, mau dinaikkan menjadi 92. Gitu ya. Maka kita lihat komposisinya di sini. Di mana JUS akan mengalami kenaikan 12 dengan komposisi 40%. Jadi JUS ini mengalami kenaikan 12 karena kan dibayar 92. Tapi ini kan 40%. Jadi 40% bertambah 12. Maka N nanti juga bertambah 12. Loh kok bisa? Iya, karena ini kan 40% tambah 12, dia kan sama 40% tambah 12. Sedangkan MIK bertambahnya 6. Ini matematik ya. Gitu. Oke, kita lihat di sini. Jadi dia bertambahnya 6. Gitu. Caranya bisa dengan kenaikannya kan 30. Dapat dari mana? 12 dibagi 40. 12 dibagi 40. Ini 30. Dan dibagi tadi yang saya bilang ini 12 kan kenaikannya kan 40%, ini kan 30. Nah 30 dikalikan 40% N, JUS 40 kan 12 dan MIK 20%, 6. Sehingga dengan demikian N yang semula modalnya itu 70 menjadi kan ditambah 12 menjadi 82. MIK yang 50 ditambah 6 menjadi 56. JUS 80 ditambah 12 jadi 92 dan dia mengundurkan diri. Maka didebitkan, debit pada kas 92. Ya, ini otomatis dengan ini sekutu lama modalnya berubah. Oke. Gimana kalau pembayarannya lebih kecil? Jadi JUS tadi mau keluar kan 80 tapi dibayarnya cuma 72. Jadi ada penurunan aset, yaitu sebesar berapa? 80 kan dibayar 72, terus dibagi 40 sama dengan 20. Nah sama dengan tadi, kalau ini 30 kenaikan, tapi ini mengalami penurunan, berarti goodwillnya atau dikurangi net asset di kredit. Nah modalnya di debit. Karena ini kan 80 dikurangi 8 jadi 72. Otomatis yang lain mengikuti, yaitu dari mana? Kan tadi sudah disepakati turun 8 dibagi 40% dari punyanya komposisinya JUS, maka ketemu 20 dikalikan N itu kan 40%, MIK kan 20%, JUS kan 40%. Jadi 20 dikali 40, 20 dikali 20, 20 dikali 40 lagi, total 20. Nah, karena ini maka nilainya berubah. N sekarang 70 dikurangi 8, MIK sekarang 50 dikurangi 4 ya. JUS juga 80 dikurangi 8, 72. Makanya dia dapatnya 72 juga. JUS capital pada cash 72. Nah, itu pembayaran lebih kecil dengan penurunan aset. Dianggap penurunan aset ya, bukan goodwill di sebelah kredit, bukan, tapi penurunan aset. Atau
dianggap sebagai bonus yang melanjutkan. Jadi si jus ini kan 80, tapi dia cuma keluar 72. Maka selisih 8.000-nya itu, dibagi. Jadi dianggap bonus sama seperti tadi. Dia kan 80 dibayar 72, timbul selisih 8.000, di mana 8.000 ini dibagi ke N dan MIC sesuai dengan pembagian laba ruginya, di mana N 40, N MIC 20, N 40 MIC 20, maka total 60. Maka 8.000 ini sama seperti yang caranya yang ini, N 40 per 60 kali 8, tapi MIC 20 kali 8. Tapi dia dapat bonus ya, bukan memberikan. Karena tadi selisihnya ini, maka dia ada di sebelah kredit. Jusnya di sebelah debit karena dia kan menarik diri, maka menolkan itu dengan cara mendebit modal sekutu yang keluar. Kemudian cashnya 72, maka selisihnya akan dibagi ke N capital dan MIC capital. Nah, jadi untuk sekutu yang keluar ada ini ya. Kalau pembayarannya sama ya sudah, tapi tak pembayarannya lebih maka ada 3 kondisi. Kalau pembayarannya lebih kecil maka ada 2 kondisi. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Stay safe, stay negatif. Semangat.